Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Katolik hari Sabtu 2 Maret 2024. Injil bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan bab 11 sampai 32. Para pemungut cukai di mata oleh ahli-ahli Taurat adalah orang-orang berdosa. Bagi mereka, bergaul dengan para pemungut cukai adalah suatu tindakan yang salah. Tapi Yesus selalu dekat dengan para pemungut cukai. Dan Yesus selalu mengajar mereka. Pada renungan hari ini, Yesus juga mengajar kepada para pemungut cukai dengan suatu perumpamaan yang begitu bagus, yang begitu menarik, tentang seorang bapak yang mempunyai 2 anak, di mana anaknya yang bungsu meminta agar hartanya dibagi kepada mereka anak-anaknya. Sang bapak membagi harta itu sesuai apa yang diminta anak bungsunya. Setelah menerima bagiannya, anak bungsu ini pun segera menjual semua hartanya dan ia menikmati harta bagiannya itu dengan hidup berpoya-poya. Namanya harta yang sudah dipoya-poyakan, tentunya ada waktu habis. Dan sungguh terjadi suatu malapetaka, suatu kesusahan, dan anak bungsu mengalami kesulitan hidup. Sampai-sampai ia rela menjadi orang upahan. Saat dia menjadi orang upahan, dia pun tetap merasakan kesulitan hidup sampai ia rela memakan ampas makanan babi. Tapi itu pun tidak ia peroleh karena tidak ada orang yang memberi. Dapat bayangkan, yang berasal dari keluarga yang kaya akhirnya terpuruk sampai rela memakan ampas makanan babi. Bukan lagi sisa manusia, tapi jatah babi. Ini adalah kondisi keterpurukan yang sangat dalam yang dialami anak bungsu. Tapi inilah kekuatan yang tersisa yang ada di dalam hati anak bungsu ini. Ia teringat bagaimana ayahnya yang begitu baik kepada para pekerjanya. Bagaimana pekerja-pekerja ayahnya mengalami kesejahteraan. Ia bandingkan dengan kehidupannya yang sampai-sampai rela untuk makan ampas makanan babi. Memori ini membuat ia bersemangat untuk kembali kepada bapaknya. Namun ia tidak bercita-cita untuk kembali menjadi anak bapaknya. Minimal menjadi orang upahan tempat bapaknya, ia pun sudah siap. Karena ia percaya bila bersama bapaknya, hidupnya akan lebih bahagia daripada di luar. Nah, sesampai di rumah bapaknya pun menyambut dengan penuh sukacita. Karena sang bapak merasa anaknya yang tadinya sudah dianggap mati, hilang, kembali dan hidup lagi. Ini adalah sukacita yang besar di dalam hati seorang bapak yang baik. Namun tidak cukup sampai di situ.
Melihat kondisi ini, bagaimana sang bapak bersukacita, berbahagia memestakan anaknya yang kembali. Sang anak yang sulung pun cemburu. Ia protes karena ia merasa bapaknya begitu menyayangi adiknya yang sudah berpoya-poya menghambur-hamburkan hartanya, dan saat kembali disambut dengan hangat. Dan ia merasa bagaimana yang selama ini ia setia bersama bapaknya, belum pernah diadakan pesta buatnya bersama teman-temannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sang bapak yang bijaksana berkata, "Engkau selama ini bersama dengan aku, artinya apa yang ada, apa yang kumiliki adalah milikmu." Artinya, sang bapak tidak perlu memberi karena itu adalah miliknya. Tapi adiknya yang sudah hilang kembali, yang sudah mati hidup lagi. Ini adalah sukacita. Sang bapak mengajak si anak sulung untuk ikut bersukacita atas kembalinya adiknya dari kesesatan. Inilah makna suatu pertobatan. Inilah harga mahal dari sebuah pertobatan. Bagaimana kita yakin bersama Bapa akan lebih sejahtera, akan bahagia. Kita berani pulang. Dengan segala risiko kita berani pulang untuk datang kembali kepada Bapa. Di awal tadi jelas dikatakan, Yesus memberi perumpamaan ini untuk mengajar para pemungut cukai yang di mata masyarakat saat itu mereka adalah kelompok orang-orang berdosa. Yesus memberi pengajaran agar orang berdosa jangan takut kembali. Jangan takut pulang kepada Bapa. Perumpamaan ini juga berlaku bagi kita. Kita semua dengan kehendak bebas kita sudah berdosa. Kita sudah pergi meninggalkan rumah Bapa, pergi menghambur-hamburkan hidup kita, kesehatan kita, rezeki kita hambur-hamburkan di luar sana. Kita lupa selama ini kita telah alpa, lupa akan Bapa sumber berkat itu. Hari ini kita diundang. Hari ini Yesus memberi perumpamaan bahwa Bapa begitu rindu. Bapa selalu membuka pintu untuk anak-anaknya yang akan kembali. Untuk kita yang mau kembali. Saat ini kita memasuki masa prapaskah. Di sini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi anak yang kembali. Sebab Bapa selalu menunggu kita pulang. Bapa selalu menunggu kita sadar dan kembali kepadanya. Bapa telah menyiapkan pesta besar untuk memestakan kembalinya kita, untuk memestakan kepulangan kita. Marilah kita beri sukacita Bapa dengan pulangnya kita kepada Bapa, dengan meninggalkan segala kehidupan di luar yang ternyata tidak nyaman, tidak sejahtera. Hanya bersama Bapa kita mendapatkan kebahagiaan, sukacita, dan kesejahteraan yang sesungguhnya. Amin. Tuhan memberkati.